Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terangilah hati dan pikiran kami Bapa, mampukan kami memahami kebenaran-Mu. Tolonglah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, konteks dari pembacaan kita pada hari ini yaitu pada pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat ke-13. Sesungguhnya diawali dengan sebuah nasihat dari sang rasul agar jemaat Tuhan yang ada di Roma yang pada waktu itu menanggung beban yang sangat berat karena pemerintahan Romawi pada waktu itu menolak mereka, bahkan juga mempersulit keadaan hidup mereka. Sering sekali mereka diperhadapkan kepada hukuman yang terkadang tidak atau tanpa pembelaan. Belum lagi hal-hal tentang masalah makanan, minuman, pakaian, dan dengan berbagai macam pergumulan kehidupan lainnya. Untuk hal itu, sang rasul mengingatkan dan menasihatkan jemaat di Roma agar mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Agar mereka saling menopang, di mana jika ada yang kuat boleh menanggung yang lemah. Itulah yang kita temukan pada pasal 15 ayat pertama. Di sana dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Saudara-saudara, pasal 15 ini diisi dengan berbagai nasihat agar mereka menjaga kehidupan yang harmonis di antara sesama anak Tuhan. Yang di dalamnya mereka harus saling membantu, saling menguatkan, dan tidak ada yang mencari kesenangan sendiri, tetapi mencari bagaimana mereka hidup secara bersama dengan baik di tengah-tengah bangsa yang tidak takut Tuhan, di tengah-tengah bangsa yang menolak kehadiran mereka. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, setelah Rasul Paulus menasihatkan anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Roma pada waktu itu dengan berbagai nasihat ini, dia juga mengingatkan kepada mereka bahwa Kristus adalah Tuhan untuk segala bangsa, yang bukan hanya milik orang Yahudi, tapi untuk semua bangsa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dia mengingatkan mereka dengan berkata, pujilah Tuhan hai semua bangsa. Dan dikatakan pula, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan umat Tuhan yang ada di Roma bahwa Tuhan adalah Tuhan atas segala bangsa. Dia adalah juru selamat atas seluruh suku-suku bangsa, baik Yahudi maupun Yunani, atau bahkan juga suku-suku bangsa lainnya yang tersebar di seluruh dunia. Dia mengutip apa yang dikatakan Yesaya, bahwa dia akan menjadi tumpuan harapan dari bangsa-bangsa. Kemudian setelah Rasul Paulus menasihati jemaat itu, dia juga mendoakan mereka dengan doa yang penuh harap kepada Tuhan, di mana dia berkata, semoga Allah sumber pengharapan
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam doanya pada bagian ini, dia sedang mengajarkan juga kepada umat Tuhan yang ada di Roma, bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan bagi mereka. Terlebih bahwa mereka adalah orang-orang di negeri yang tidak takut Tuhan, di negeri di mana orang-orang atau bangsa yang memusuhi, bahkan juga yang menolak kehadiran mereka. Maka mereka harus selalu berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kesulitan dan tantangan, mereka harus selalu berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Demikian pun kepada kita hari ini. Di tengah-tengah keadaan kehidupan dan berbagai macam pergumulan, dan diantaranya ada begitu banyak kesulitan dan tantangan, kita diingatkan bahwa Allah adalah sumber pengharapan bagi kita semua. Saudaraku yang terkasih, saya sering sekali mengingatkan bahwa pengharapan adalah satu hal yang sangat penting bagi manusia. Bahwa jika seorang sudah tidak lagi memiliki harapan, maka biasanya dia akan bunuh diri. Orang tidak makan dan tidak minum mungkin bisa bertahan 2 kali 24 jam. Orang tidak makan tetapi minum mungkin bertahan lebih daripada 2 kali 24 jam. Tetapi orang tanpa berpengharapan, usianya hanya hitungan beberapa detik. Semudah menenggak atau meminum racun, atau semudah meloncat dari lantai 10 ruang yang tertinggi ke lantai dasar atau ke parkiran mobil. Ketika dia tidak berpengharapan, dia akan segera mengakhiri hidupnya, karena tidak ada lagi sesuatu yang perlu dipertahankan, karena tidak ada sesuatu lagi yang perlu dicari atau dicapai, dan dia tidak lagi memiliki suatu pegangan hidup. Pada akhirnya dia akan mengakhiri segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, betapa pentingnya pengharapan, dan betapa lebih penting lagi bahwa pengharapan itu ada di dalam tangan Tuhan. Ketika Anda berharap kepada apa yang Anda pikirkan, atau kuasa, atau ekonomi, atau pekerjaan saudara, atau berharap pada manusia, pada akhirnya saudara akan kecewa. Tapi ketika saudara berharap kepada Tuhan, saudara tidak akan pernah kecewa, karena Dia adalah Tuhan kita yang setia memberikan pertolongan kepada kita semua. Saudara-saudara, sebagaimana saya katakan bahwa konteks umum dari surat Roma, bahwa orang-orang atau jemaat di Roma adalah orang-orang yang siap mengalami penganiayaan. Bahkan banyak di antara mereka yang mati karena diadu di arena gladiator, atau diadu dengan singa ataupun serigala atau binatang buas lainnya, dan dijadikan tontonan oleh para penguasa pada masa itu. Begitulah sulitnya kehidupan yang mereka alami. Tetapi di tengah-tengah kesulitan hidup yang seperti itu, dikatakan bahwa Tuhanlah sumber sukacita bagi mereka. Dikatakan pada ayat ini, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Tuhan sanggup memberikan sukacita bahkan di tengah-tengah pergumulan yang sesulit apapun. Demikian pun Dia sanggup memberikan damai dan sejahtera di tengah-tengah bagaimanapun keadaan ekonomi, kesehatan, dan bahkan dengan keadaan ekonomi dunia. Dia sanggup memberikan damai dan sejahtera bagi kita semua. Terlebih lagi, Dia pun sanggup memberikan damai dan sejahteranya yang menguatkan kita semua. Saudara, apakah hari ini engkau mengalami kegoncangan? Apakah hari ini engkau mengalami tantangan dalam kehidupan? Allah sumber pengharapan. Dia sumber dan pemberi sukacita. Dia sumber pemberi damai sejahtera. Dia pula yang dapat menguatkan engkau. Tuhan memberkati saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu.
Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Kami dikuatkan dan berkatilah kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin.